Oke, tes 1 2 3 1 2 3. Sekarang Sunday Minggu berarti ya. Sekarang hari Minggu. Oh ya, makasih, aku ucapin makasih yang siapapun itu entitasnya yang komentar. Kalau kayak gitu nggak bisa boot lah, botol. Sebelumnya minta maaf karena aku hapus komentarnya. Alasannya cukup sederhana, aku nggak ingin ada perdebatan dua orang pintar. Dalam artian gini, Linux di dalam subfolder apakah tidak bisa boot? Iya, benar, memang tidak bisa boot. Tapi apakah benar-benar nggak bisa boot? Jawabannya salah. Linux dalam folder itu bisa di boot, cuman ada beberapa syaratnya. Pakai initrams, kayak pakai initrams gitu. Cuman beberapa aku nggak punya teks sih. Pokoknya walaupun ada Linux di dalam subfolder, dia itu masih bisa booting pakainya initrams. Intinya statementnya dia yang bilang kalau misalnya hal kayak gitu nggak bisa boot itu benar. Linux yang ada di dalam subfolder itu memang benar nggak bisa boot, tapi dia juga bisa boot. Pokoknya gini dah, kalau misalnya Linuxnya itu cuman pure Linux gitu loh bawaan, itu nggak bisa boot. Tapi kalau misalnya kita buat ini trams manual, pokoknya kita custom ini trams, itu bisa boot gitu loh. Bisa boot disebut bisa booting. Oke, gitu loh maksudku. Bingung aku. Oke, apa sih itu init trams gitu kan? Init trams atau init RD? Init trams atau init RD itu aku nggak tahu secara definisi di Google teks Google itu kayak gimana. Cuman selama aku pernah buat init trams itu cuman file system, root file system yang minimalis dan kecil gitu loh. Alasannya, terus fungsinya init-rams dibuat itu gimana? Fungsinya init-rams itu sebagai transit itu kayak gimana sih maksudnya? Anggap aja Linux kalian pakai BTRFS, tapi dari kernel itu dia itu nggak built-in, dia itu dalam bentuk modul. Nah, disitulah perannya init-rams. Jadi kernel itu booting dulu setengah. Di setengahnya itu baru init-rams yang jalan. Tugas dari init-rams itu bebas, bervariasi, bisa load modules. Nah, dalam case ini aku mau init-ramsku itu berfungsi sebagai dua. Yang pertama menentukan root file sistemnya. Soalnya kan root file sistemku kan nggak di partisi, tapi di subfolder. Oke. Yang kedua load modul. Untuk modulnya pun aku nggak tahu. Coba nanti cari-cari aja. Oke. Oh ya, syukur udah kerekam. Oke, yang pertama yang perlu dilakuin adalah change root. Oh ya, sebelum itu aku mau kasih tahu Arch Linuxku itu data pindah direktorinya di root. Jadi aku waktu itu tak copy aja. ls Arch Linux nih. Dia di directory root. Directory root itu yang ini. Dia di directory gini, file system ya itu. Nggak ngerti aku. Lama-lama ya biasalah, kita root dulu. Kita pakai script buatanku aja, bootstrap harus root min l Arch Linux, password masukin ls, terus
tadi data jelasin kalau misalnya initrams itu minimal file system, jadinya kita buat directory untuk file systemnya ya. Make dir initram fs, seperti ini aja udah cukup. Cd initram fs. Nah, untuk beberapa orang yang buat initrams itu ada yang buat direktorinya dulu, susunan direktorinya dulu, directory file, ada yang buat kodenya dulu. Nah, aku termasuk orang yang buat kodenya dulu, jadinya langsung aja. Jadi kita buat dulu filenya touch init. Oh ya, namanya ini harus init ya. Bentar, ini clear. Oke. Term extern clear 3. Ini kita udah buat tadi pakai touch. Sekarang kita kasih gini, izin untuk execute 3. Udah jadi warna hijau ya, udah bisa di execute. Sekarang kita nano ini. Oke, seperti biasa awal-awal kita mulai dengan pembuatan pokoknya path untuk jalanin scriptnya ini. usr bin bash, terus kita buat directory, buat directory fs untuk file system, make dir min p proc. Ini kita copy aja. Kita perlu 4 ya. Dev sys tmp. Habis itu kita mounting g fs. Jangan lupa emot senyum. Kalau mount biasa mount min t, bisa min t atau min type, tergantung selera aja. Min t aja ya. Untuk urutan mountnya itu bisa bebas atau bisa kalian ngikutin ini, tapi karena kebetulan biar untuk video ini ya kan, bahan video nih, kita ikutin aja lah. Proc dulu, proc mount min t dev tmp fs dev tmp fs dev mount min t sys fs sys mount min t tmp fs tmp. Ini ya cara mountingnya. Lalu kita load modul, ini kan komentar ya, load modul. Jangan lupa emot senyum. Asik. While read min r, kita buat variabel, nama variabelnya bebas, modul pet mungkin, modul pet do. Oh ya, kalau misalnya di bash itu nggak ada aturan huruf kecil huruf besar, cuman biasanya sih huruf besar. Alasannya kenapa majority pakai huruf besar, takut sewaktu misalnya nih buat variabel, ternyata variabelnya itu bentuknya adalah komen gitu loh, ternyata ada perintahnya gitu loh, jadinya takut ketukar. Bukan takut ketukar sih, tapi kayak gitulah pokoknya, biar nggak ketukar aja. Siapa tahu ada, kita buat nama variabel tree gitu misalnya, tapi tree itu ada perintahnya, komennya kayak gini. Ini insmode, kita pakai insmode. Habis itu panggil variabelnya nih, modul pet down
Habis itu kita buat file nanti namanya modul list, mungkin list.txt. Udah selesai buat gini. Sekarang root terus emotnya apa pakai nih kita buat directory dulu ya, make dir mnt. Udah gitu aja. Apa namanya, min p terus ini biar agak rapian dikit, buat dir mount dir. Habis itu emotnya apa pakai mount min rw. Habis itu ini kita kasih partisi file sistemnya di mana. Kalau misalnya aku lsblk ya, biar kelihatan. Aku di SDA 7. Oke. Nanti pakainya dev SDA 7. Dev SDA 7. Habis itu rootnya tadi nih mnt/mnt. Sekarang kita mount bin, kita binding emotnya. Wah aku nggak tahu. Gini aja. Nih asik. Mount bin mnt arch ls arch linux ya, Windows C arch linux. Kita mount ke mnt. Terus ini bersihkan sisa mount. Ini pakai ini kok gitu. Ini jadan gimana ya? Ada ini ternyata. Ini loh yang tadi kita maksud G. Pencet G. Titik dulu, titik G. Jelek. Nggak bisa nampilin gitu. Tadi apa lagi? Ya, bersihkan mount. Pakainya umount biasa, umount ke proc, umount ke ss. Sekarang ini baru kita switch root, tch root. Nah, ini baru emot sedih. Langsung eksekusi switch tch _root. Habis itu kita ke ini. Oke. mnt sbin jangan dah sbin, langsung aja usr bin init. Oke.
ini kan udah selesai ya. Sekarang kita buat masuk ini, kayak misalnya bash apa segala macam yang kita perlukan. Ingat ya, cat init, kita memerlukan aplikasi yang kita butuhkan dalam sini. Ini untuk minimalis jalannya. Contohnya kayak bash, makdir, mount, insmode, umount, switch root, sama init. Oke. Kita harus menggunakan itu semua. Nah, caranya gimana? Oh ya, kalau misalnya kita langsung copy, misalnya dari USR bin bash gitu, langsung copy ke gini, apa namanya, ke punya kita, itu nggak bisa langsung running karena perintah itu kan memerlukan dependensi. Jadi gitu. Jadi kita harus juga ngambil dependensinya. Tapi gimana sih cara tahu dependensinya? Kita pakai LDD tree. Tapi kita nggak bisa langsung bash kayak gini. Kita harus masukkan path-nya. Contohnya kayak bin bash. Ini kan kayak gini. Ini dia dependensi yang diperlukan. Nih. Yang sebelah kanan ya, kayak lib ld usr lib usr lib lib kursus gitu. Oke. Kalau misalnya kayak gitu, kita nggak bisa langsung copy, jadinya kita tambahkan parameter L. Jadinya kayak gini, lebih ringkas. Nah, lalu kalau misalnya kita ketik kayak tadi kita bash, habis itu bin makdir, kan cukup lumayan ini ya, kayak bakal panjang banget gitu. Jadinya kita pakai fitur yang namanya watch. Kok watch? Which? Misalnya bash, dia langsung nampilin path-nya. Nih, untuk path-nya nanti bakal tak ubah supaya bisa sesuai. Ini kan tadi kan pakai USR bin bash. Jadinya kita ubah path-nya kayak gini. Kita echo dulu, echo path. Ini kita copy, Ctrl C, habis itu path ptch path, kita paste aja di paling awalnya, tambahin slash usr slash bin titik 2, enter. Sekarang kita echo lagi, ini sudah nambah. Harusnya di which nambah juga, keganti kan jadi usr bin gitu. Jadinya nanti kita pakai LDD tree sebagai base, jadi min L, lalu kita panggil yang namanya which, which tadi kita perlunya bash, makdir, mount. Oh ya, jangan pakai spasi ya, aku kebiasa pakai spasi. Mount, koma, langsung makdir, koma, tadi perlu apa aja, insmode, koma, terus umount, koma, switch root, switch root root, koma, init. Oke. Ini harusnya kita tambahin kurung kurawa biar dia ada perulangan. Nih, USR bin, USR lib,
Ini biar lebih ringkas lagi kita bisa pakai short min u. Asik, keren. Oh ya, tadi aku bilang kan init_rams kan root file system ya, tapi lebih minimalis, lebih ringkas gitu. Kita ya kita harus buat root file system. Jadinya caranya ls min l ke root. Dari sini kita bisa lihat. Ini kita sesuaikan aja. Oh, ini ngambilnya dari sini gitu kan. Jadinya kita bisa make dir usr lib sama bin, lib dan bin. Ini lib dan bin. Apa aku lupa kasih parameter min p 3. Ini udah kebuat. Kita lihat lagi ls usr. lib64 ambilnya dari lib. Oke. No problem. Sini biasa ls kita buat symlink ya. Ini itu symlink, tanda panah itu symlink. Min s lib, ini sumbernya ke lib 64. Kita bisa titik ini bin sbin. Nih terus ini ya, ln min s ya, kok situ usr lib ke lib 64 bin ke sbin 3. Ini salah, ini salah. Sbin ke bin. Bin ini hapus ini. Ini tadi ada kesalahan. rm min r usr bin.
Hmm. Oh, yes, RB. Oh, di dalam lip berarti. Lip bin RM min R. Oke, ini udah bersih ya. HP-ku. Oke, masih nyala HP. Charger. Oh, ini dia. Oh, jadi kita colok. Aduh. Ke charge nggak nih? Oh, cek. Oke, sekarang kita copy yang kita perlukan. Nih, biar langsung sasat jepret jos gandos. Kita bisa kita di awalnya tambahin CP min L min parents ds dolar kurung buka di bagian akhirnya kurung tutup. Kita enter. Kita belum tambahin target titik strip, bisa pakai titik aja, titik strip. Kita tre titik. Ini ya sudah bertambah. Periksa apakah adapter daya kabel tersambung dengan benar. Apa ya? Oh, mengerti. Tidak peduli. Chargerku memang agak-agak. Oke, ini kita cross check sebentar dulu ya. Oke, ini udah cukup. Swiss Road, Simon. Oke. Oh ya, kalau misalnya kalian LDD tree-nya ini ya, ini ngasih nama yang salah. Contoh ikan bakar, dia bakal kasih width-nya bakal kasih error. Where's no ikan bakar. Jadinya kalau misalnya nggak ada error width-nya, ya udah berarti bener aja. Tadi sekarang modul kita mau ngeload modul nih. Load modul gimana caranya? Kita bisa cek dengan mod prop min d min s kernel yang digunakan. Oke. Gini, mod prop min d min s kernel yang digunakan, nama modul. Oke, kita komentar dulu. Nah, kernel yang digunakan tuh gimana caranya? Ini kan aku kan curut nih, curut. Oke, jadinya lebih enak. Kalau misalnya kalian nggak curut, kalian di host kalian harus tambahin s untuk tentukan rootnya di mana. Kayak misalnya s ini strip arch kayak gitu. Nah, terus nama kernelnya itu gimana? Di gininya kalian bisa cek aja. Kalian cukup ls di lib /modul enter. Ini dia. Ini kernel yang aku install dari gininya. Sedangkan ini aku aslinya mau kompilasi dengan settingan YesMod config. YesMod config itu settingan dimana
semua hal yang bisa dijadikan modul pada kernel, jadikanlah modul gitu loh. Tapi kompilasiku gagal, alasannya cukup simple, karena storage untuk kompilasinya kurang. Aku kan kompilasinya kan di dalam RAM, sedangkan RAM-ku yang aku berani gunakan untuk kompilasi itu 6 GB. Jadinya file kernel itu tak lempar ke RAM. Aku mounting RAM, kernelnya tak lempar ke RAM, source code dari kernelnya. Nah, dari kernel itu aku kompilasi. Kernel waktu kompilasi itu kan ada kayak bahan-bahan gitu loh. Nah, bahan-bahannya itu gak kuat, RAM-ku 6 GB gak cukup. Kompilasinya gagal, tapi beberapa modulnya itu berhasil dibuat. Oke, ini ya, kita pakai kernel yang ini nanti. Jadinya bagian kernel yang digunakan sesuaikan 6.18.7 strip arch 1 strip 1. Nama modulnya yang pertama ext4, karena aku menggunakannya. Bentar, ada yang salah nih harusnya. Oh, aku lupa ini dalam keadaan komentar. Ini di built-in ya. Aci di built-in, lib-aci coba. Di built-in juga. Apa ya? Gini. File system. Vvet coba. Vvet. Oh ya. Ini mantap ya. Ingat tadi kita cat dulu, cat init. Saya ada M-nya. Mana dia ya? Aku lupa. Ini. Ingat ini ya. Nah, kita bakal buat ini file yang namanya modul list. File yang namanya modul list kayak gini, dimana dalamnya itu ada ini path-nya ini. Gimana caranya? Kita echo aja, echo copy path-nya. Habis itu kita kasih backslash n, ini kita copy. Namanya sesuaiin ya. Kita cat modul list. Kenapa nggak new line ya? Nggak tahu lah. Nano modul list. Oh ya, ini urutannya harus sesuai loh. Ctrl X. Ini urutannya yang tadi, yang ini harus sesuai. Misalnya yang di atas fat, yang di sini juga yang di atasnya harus fat. Kalau nggak sesuai gimana bakal error. Errornya aku nggak tahu sih, tapi harusnya bakal error. Udah, ini kan kita udah tambahin listnya. Percuma dong kalau nggak ada modulnya. Jadinya sekarang kita tinggal copy. Kopinya gimana?
Kopinya itu ini tinggal kalian copy, petnya kalian copy, Ctrl Shift C, pakai cara copy yang tadi, copy min L, habis itu parent ts, Ctrl Shift P. Ini kan kebetulan kan sama nih dalam direktori utama yang sama, jadinya kita kasih bintang, kita titik, kita bisa tree untuk cek si yang ini ya. Aku nggak butuh MS DOS, jadinya nanti bakal hapus rm usr lib ms lib modul ms DOS. Kita tree lagi Viola. Ini udah selesai pembuatannya. Oh itu bentar, coba cek. Wow, 36 menit. Cukup bahkan sangat ya lumayan lah. Mungkin gara-gara sambil ngomong ya. Ini kita bakal buat dulu CPU-nya. Kita ls ini di directory ini. Kita pakai find titik kasih pipe cpu min h new c min o lebih min o lebih dari, kita taruh di luar aja, namanya init ram fs.cpu. Oke, lalu kita cat yang tadi init ram titik cpu, habis itu pipe gzip, habis itu ini untuk nama dikompresinya ig, samain aja cuman beda gini. Udah ls Viola ini udah ya, tinggal kita sudo copy make ini outputnya langsung aja kita lempar ke gini, outputnya langsung kita lempar ke boot aja ya. Make sudo make boot arch nggak bisa double tap arch, sudo copy arch ke arch boot ke boot arch, ls boot arch. Ini bawaan dari Linuxnya, yang ini kita hapus, ls rm ya berarti ya, sudo rm init. Oke, ini udah gini, sekarang tinggal kita modifikasi. Soalnya kalau misalnya kita langsung booting ya nggak bisa juga, dulu kita harus setting bootloadernya kita. Kebetulan aku pakai grup grub. Kalau ada yang sama pakainya mungkin bisa niruin caraku. Sudo nano etc grup 40. Ini masih kosong. Kita di sini sudo nano etc boot group.cfg. Satu, kita cari Ctrl F menu entry, Ctrl F enter. Oke, ini udah nemu. Ini Ctrl Shift C, kita copy, langsung kita paste saja seperti ini. Ini kita bagian belakangnya kita hapus saja, kurung kurawa ini kita hapus. Jadi arch
Linux BTW. Oh ya, kelasnya nih kalian bisa bebas mau ganti atau mau pakai. Tapi kalau misalnya kalian ganti, misalnya Debian gitu ya, nanti untuk icon waktu di grupnya dia bakal jadi Debian. Kalau Debiannya nggak ada, ganti GNU Linux. Tapi untuk kelasnya aku pakai GNU aja. Part ini kita hapus. Udah, sorry. Yang ini kita hapus harusnya. So, echo tab loading init RAM fs init rd. Untuk lokasi ininya kita sesuaikan aja sama yang ini. ls boot arch kita AMD Ucode dulu, AMD strip Ucode titik img, baru kita ke init RAMs boot arch init ram fs dot igz. Ini kita hapus boot. Ini kok ini server. Oke. Ini berarti boot arch VM Linux z strip Linux. Oke, secara keseluruhan ini udah jadi. Kita cross check dulu. Ini nggak untuk saat ini kita nggak perlukan. Oke, udah. Sudo group make config min o boot group harusnya nggak ada error. Oke, ini dah. Ini kita otomatis. Aku khawatir aja. Kita cross check lagi, Ctrl F, arch. Tadi kita ketik arch 1. Paling bawah kan harusnya. Ya.
kita Ctrl X, keluarin, nanti tak sambung pakai video kamera HP. Oke, ini kita ribut dulu. Terlalu gelap bung. Brightnessnya aja. Udah bentar. Ini kita enter. Udah masuk. Ini Arch Linux BDW. Kita masuk. Tidak kameraku, tidak wajahku kedoxing. Ini masukin akunnya TOOKEYMAN, enter, masukin password, kita paste, tap ini ya. Tanganku tremor. Hell nah. Coy, nggak bisa fokus coy. Hah? Kok nggak bisa fokus? Kalau ke layar laptop nggak bisa fokus dia ternyata. Nih ya, untuk kernel ya, kernel Linux ini, dan itu dia. Aku nggak tahu bilang ini tutorial atau apa. Ya, ini pakai kernel yang tadi kita pilih, Linux 618. Dah, apa lagi? Reboot. Kita strip, enter, password REBOOK.